berbakti, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kepadanya. Mana tahu umuah gaya awak tu panjang sama Jawa. Awak lah beranak-ranak lo, panjang umuah beliau, berarti tentu beliau tinggal Jawa. Kalau ada di antara keduanya atau kedua-duanya, begitu Allah menyampaikan, sampai berusia lanjut. Berusia lanjut itu kalau bersawaan namanya lansia, lanjut usia. Gitu. Jadi umur 70, 80, 90, tu balik ketik parangai balik tu. Yang hendak ketujuh dia awak tu minta tu mah. Kadang-kadang ado-ado saya bagai. Hanya pandai-pandai lah berang kawak tu. Memang balik ketik balik ya. Gitu. Jadi dalam ayat yang lain, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Minkum, ada di antara kamu itu disampaikan kepada usia yang lanjut usia. Ila ardhil umur, gitu. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dulunya banyak tahu, akhirnya ndak tahu cialah ledo. Bahasa kampung pun nama lah didik nama itu, lapikun, gitu. Kok solat bagai 5 rakaat, 6 rakaat bagai, atau baru siap solat baru lah sembahyang buat tadi ya, sembahyang lah boleh ya. Kenapa? Ndak ada nanti karena sialah ledo, lilataan di situ tu dicari di nenda. Apabila salah seorang di antara keduanya, kata Allah, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kepadanya. Orang tua kita. Qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Ubudiyah yang sama kita hormati rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Tetap semangat Ibu ya. Jadi mencari ilmu, beribadah itu jangan sampai pudar pula gara-gara situasi dan kondisi. Ndak ada orang dah. Awak kan orang. Kecuali kalau orang awak ayo dah. Gitu.
Kalau di zaman dulu mencari ilmu tu sorang-sorang. Awak kini kalah bersama-sama kalau banyak-banyak doa. Dan itu perjalanan tanjakan, tantangan, rintangan yang sangat dahsyat sekali dihadapi. Itu kalau di zaman kehidupan dulu itu barik itu. Awak kini orang dulu di samping mengamalkan Islam juga mensyiarkan, menyampaikan ke pelosok-pelosok daerah-daerah. Awak kini tinggal mengamalkan selanya tu. Lebih payah ju, lebih barik ju. Lebih sudut masjid je musola tinggal susah ju. Jadi jangan sampai kalah lawak. Atau bapak ibu yang sudah ke Mentawai atau itu barik tantangan situ tuh. Kadang Mas Haji ada musola ada isinya seorang berdua dan itu jauh. Awak kalau dake itu. Tapi jangan sampai suri pula keinginan kita. Karena kalau kita meninggal, kalau kita wafat dalam situasi dan kondisi seperti ini, itu Allah akan membalikan yang terbaik. Kenapa? Karena semua itu adalah yang kita lakukan li'ila kalimatillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikanlah kehidupan kita ini selalu kita hiasi dengan kondisi-kondisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasadoalahnya nanti yang ada di lingkungan awak itu akan menjadi saksi. Oh tiang-tiang tonggak-tonggak aku jadi saksi. Oh iya kami berlima orangnya, tapi tetap yo wirid. Kami berduohnya. Oh kami banyak gitu kan. Jadi semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan orang yang beriman itu dia memikirkan kehidupan jauh sesudah kehidupan di dunia ini. Itu kelebihannya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan diselangi dengan Maulid Nabi. Gitu. Jadi sebelumnya kan sudah ada pembahasan kita itu. Ada 3 golongan kelompok manusia yang Allah haramkan. Ada 3 golongan manusia itu haram Allah, yang Allah haramkan atas mereka alaihimul jannah, surganya Allah. Pertama kemarin mudminun khamrun, orang yang beriman yang meminum minuman khamar. Itulah awak uraikan dulu itu. Kalau ingin siaran ulangnya buka di YouTube. Hebat ya. Gitu. Kayak Pak Darman tuh, ke Pak Ketua kita sudah kirimkan itu. Yang ada nomornya dia mau kirim itu. Ke grup Tafiz awak yang ada dulu mau kirim dulu itu. Yang kedua al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampai di sana kemarin tergantung pembahasan kita bicara masalah yang berkenaan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa kalau orang tua yang sudah mendahului awak udah meninggal, dah wafat, adab berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang sudah mendahului kita. 1, mendoakan orang tua awak taruih, doakan. Karena doa anak yang soleh dan soleha itu ndak ada halangannya dah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak cucu Adam, Bani Adam, terputuslah segala-galanya. Illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sewaktu hidup dia banyak bersedekah. Sedekah itu mengalirkan pahala taruih.
Contohe Bapak Ibu, ado rasaki di bali Al-Quran. Al-Quran itu disedekahkan kepada musola, rumah-rumah ibadah, rumah tahfiz, kegiatan-kegiatan majelis taklim, majelis ilmu, karumah saji, diamalkan diurang, dibaca diurang tu pahalo mengalir terus itu. Bu, ini terang Bu? Ngalir terus itu. Hal itu yang penting sifatnya sedekah jariyah, atau kita musola, surau, masjid atau kamar mandi sedang membangun, kita ikut di sana berinfak, berdonasi, memberikan sebahagian harta kita, maka itu mengalir pahalanya walaupun awak sudah meninggal. Gitu. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu itu diajarkan kepada anak-anak awak. Kalau dari KT anak awak berarti kan juga awak dulu tuh, cucu awak, ajarkan dia. Yang bisa diajar, ajarnya. Doa ka makan, doa sudah makan, doa ka lalu, jago lalu, masuk kamar kecil, naik kendaraan, keluar rumah, berdoa bercermin, bandanga patui. Jadi setiap kehidupan, hujan turun, siklus yang kita lakukan itu selalu dengan asma Allah, dengan doa-doa. Awak tahu itu ajan kanak cucu awak. Beko nyo amalkan tarui, itu bahagian dari ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak pak guru jo ibu guru saja doh. Awak dah pandai muajar doh. Ya bukan hanya di sekolah saja, di rumah. Anak tu startnya kan dari rumah tangga, dari rumah dulu. Diajar di rumah tu. Yang bisa diajar dulu, agar anak-anak itu atau mungkin istri awak atau suami awak atau kawan-kawan ajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu nanti mengalir terus itu. Baik kita masih hidup ataupun sudah meninggal, kebaikan-kebaikan kan ngalir terus kepada kita. Beko nyo amalkan lo, nyo lakukan lo, nyo ajar lah ke kawannya, nyo ajar ke orang lain. Itu namanya pahala warisan. Jadi yang ngalir terus. Yang ketiga yang tak terputus itu waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Gitu. Jadi oleh sebab itu mari kita selalu bagaimana tetap, walau model saja situasi awak kini awak lagai labau mua, tetap anak dari orang tua awak, dari orang gaya awak. Gitu. Jadi doakan orang tua kita. Itu adab berbakti kepada orang tua yang sudah dahulu dari awak. Yang lain-lain. Karajo bayi yang biasa beliau lakukan dulu, itu akan ngalir kebaikannya kepada orang tua kita. Itu dalam rangka kita berbakti itu. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, maka pahala kebaikan itu, nilai-nilai kebaikan itu akan mengalir kepada orang tua kita. Itu dalam rangka orang tua kita yang sudah mendahului kita, adab berbakti dan berbuat baik, menjalin silaturahmi kepada keluarga, karib kerabat, sanak famili. Kalau di Minang namanya kabako. Kadang-kadang kan kalau lah meninggal ya putui lo bako, okay. Ndak bercaliak-caliak, ndak berjalan-jalan doh. Sana ndak boleh, tetap. Gitu. Jadi, iya, meninggal tu bako tu nang katibo tu. Makanya kita ndak putus silaturahmi kita. Meninggal awak. Kalau di kampung pun namanya Y9 namanya tu. Di siku namanya tu. 9 jo. Lain semua mah. Tidak orang sama-sama orang Minang ya. Kalau ale elok, tu kain panjang tu. Kalau dari bako tu kadang ameh pakai. Cincin ameh ka sabantu tu. Istilah di kampung ka sabantu namanya tu. Dari bako, kau pembawaan bakonya gua.
Pakaian langsung tu. Itu. Tapi kalau pulang ke bako, rugi awak kemenjang itu. Tapi tidak apa-apa. Biarlah rugi awak, tapi anak bujang anak gadis kan dapat. Gitu. Lebih kadang dari itu lah. Jadi jangan putus silaturahmi. Tetap eratkan silaturahmi kita. Itu dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Hobi beliau dulu, beliau sokatui duit. Beliau hobi solat jamaah. Awak keluarga melanjuian. Beliau hobi dulu puasa Senin Kamis. Lanjuian de anak cucu atau keluarga yang ditinggalkan. Beliau hobi dulu perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Lakukan itu. Itu dalam rangka adab berbakti kepada orang tua kita. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi landasannya kemarin Al-Quran surat yang ke-17 Al-Isra ayat 23. Di sana Allah menjelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu telah memerintahkan janganlah menyembah kepada selain daripada Allah. Tuh, ini menyembahnya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbakti, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kepadanya. Mana tahu umuah gaya awak tu panjang sama Jawa. Awak lah beranak-anak lo. Panjang umuah beliau. Berarti tentu beliau tinggal Jawa. Kalau ada di antara keduanya atau kedua-duanya, begitu Allah menyampaikan sampai berusia lanjut. Berusia lanjut itu kalau bersawaan namanya lansia, lanjut usia. Gitu. Jadi umur 70, 80, 90, tu balik ketik parangai balik tu. Yang hendak ketujuh dia awak tu minta tu mah. Kadang-kadang ado-ado saya bagai. Hanya pandai-pandailah berang kawak tu. Memang berbalik ketik balik ya. Gitu. Jadi dalam ayat yang lain, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Minkum, ada di antara kamu itu disampaikan kepada usia yang lanjut usia. Ila ardharil umur, gitu. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dulunya banyak tahu, akhirnya ndak tahu sialah ledo. Bahasa kampung-kampung nama la didik nama itu. Lapikun. Gitu. Kok solat bagai 5 rakaat, 6 rakaat bagai, atau baru siap solat baru lah sembahyang buat tadi ya. Sembahyang lah boleh ya. Kenapa? Ndak ada nanti karena sialah ledo. Diletakkan di situ tu dicari dinin tu. Apabila salah seorang di antara keduanya, kata Allah, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kepadanya. Orang tua kita itu tidak boleh. De mama kola ya, atau tidak boleh itu, babu? Itu jadi justru anak-anak tu kedapat dibawa wiri supaya nyamarati. Paham. Kini anak-anak kan main handphone saja banyak. Main main apa dah? Main Facebook, main Twitter, main WA dah. Main Instagram. Akhirnya dia ndak ngerti tentang agama tu. Makanya nyo hariak lah orang gaya bagai. Nyo berang orang baik bagai. Nanti kita akan sampai ke sana itu.
apa saja model-model kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, itu perlu. Jadi kalau dapat danyo, wirid itu memang dibawa anak-anak awak. Kalau ndak, tugas awak sampai di rumah. Jadi kalau ada awak anak-anak, ibu sampai lah ke rumah kau itu kan. Kau dari ustaz mau dari kau. Sama nanda dari ustaz itu doh. Ustaz itu menyampaikan itu dari Al-Quran. Boleh dilihat Al-Isra surah yang ke-7 ayat 23. Gitu. Itu Allah yang mengatur, yang menyampaikan adab berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Walau orang tua waktu berbeda agama sekalipun. Mana tahu kan ditakdirkan Allah. Batuka paganah gaek ko pindah agama beliau tu. Kita tetap berbakti, menghormati, ndak boleh melawan. Yang ndak boleh mengikuti perintah, melanggar aturan Allah. Hari Ahad nyobau awak ke gereja, baru ndak boleh doh. Ya, di dalam Islam ndak boleh ke sana. Islam begini. Gitu. Jadi kalau memang itu sunnatullah beliau, kan ada juga orang-orang yang murtad itu, yang pindah-pindah agama itu dengan iming-iming pangkat jabatan dan segala macamnya. Banyak itu. Mungkin awak di Sumatera Barat entahlah, tapi di luar Sumatera Barat ini banyak itu. Jadi tetap berbakti walaupun kita beda keyakinan, beda dalam agama. Yang berbuat baik tetap tidak boleh melawan, tidak boleh meningkai kecek beliau, tidak boleh tinggi pembicaraan awak dari beliau, karena beliau orang tua awak, orang gaib awak yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Cuma keyakinan saja yang beda. Dalam Islam kita ikuti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wala tanharhuma, janganlah kamu membentaknya. Mama kalau ya, kan tinggi bahasanya tuh. Nah, manga, kemarilah. Yo manga, nyonya asik saya main handphone tuh. Jadi anak-anak awak tuh memang perlu awak didik jo agama. Kalau enggak, dia tidak akan tahu dengan agama itu sendiri. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang anak-anak dikaruniakan, dititipkan oleh Allah, kemudian didik dengan jalan aturan-aturan Allah. Ndak bisa anak soleh tu awak dapik do kalau tidak diusahakan. Harus dididik, harus diagiannya ilmu. Karena tidak ada manusia itu yang langsung pandai seorang. Kalau bahasa kampung pun namanya tonggak rumah, tonggak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak kabaraja, tidak akan mau pandai. Ya harus baraja, harus mencari ilmu, mandanga, membaca, banyak bertanya, banyak belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Laba lipek tangan di dado baru ndak lagi. Gitu. Jadi wala tanharhuma, janganlah kamu membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepadanya ucapan kata-kata yang mulia. Masya Allah, halus bahasanya, qaulan karima. Ya mama, baik ma, sebentar ya ma. Mak, bapak ibu, 1 juta awaknya lagi piti di anak tua. Tapi caronyo muagi kawak ndak seroh do. Indak paralu piti nan 1 juta tu dia awak do. Tapi ndak ada piti yang nyuagi kawak, yang nyuagi hanya senyum, perkataan yang mulia, damai awak dibuatnya. Paling-paling ayah putihnya adaan. Mama, papa mau minum. Minum apa? Oh, ambian ya. Sebentar ya, Ma ya.
Apalagi kalau awak lah gaek-gaek, sensitif bana, pai buati, iya mak. Awak sekini meritu kini tu ah. Ambo kan umum 40 beri tu ah. 40 lebih senek lah gitu kan, 45-an lah gitu kan. Lebih senek. Ayo, itu kan lah kadaluarsa tu. Ah tu sakit ti sana tu ibu ti awak tu. Jangan sampai membuat orang gaya awak tu ibu hati itu kan perlu ilmu bagi anak-anak tu. Kalau kini kan anak main paku saja kan, enggak. Iya. Jadi bisulah. Kadang-kadang keluar isi kau binatang tu bagai. Nyopa uang ayah bagai. Jadi mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu hadirin, jangan serta-merta anak itu langsung disalahkan. Balik kawak balik. Nyo kalau di Minang namanya mana pia ia didulang mah. Nang kapata pacak mungko awak juo. Lai dididik anak ko, lai disuruh nyo ka surau, lai disuruh nyo mengaji, lai disuruh nyo ka agama, lai diajar nyo ka agama, lai pandai nyo jual Quran. Balik ke situ balik. Anak disuruh solat, ayah je mandai lai solat. Anak disuruh mengaji, ayah je mandai lai pandai mengaji. Ya balik situ balik. Nyoba ka balik ke balik. Sama ibu-ibu yang membuat kue. Kalau ingin kue ikan, cetakannya, acuannya harus ikan lo. Ndak boleh roda dah. Kalau membuat kue ikan, cetakannya roda. Mamu bentuk roda kue kok. Gitu. Kalau membuat kue roda baru. Jadi oleh sebab itu Rasulullah menyampaikan seperti itu. Didiklah anak-anakmu. Dulu sebelum menikah, baru-baru pengantin baru dah tanggung papa mama ingin barawak punya anak 10 saja kan. Mau balik saja. Ustaz ya. Ustaz dah nikah ya? Belum ya. Babini leleh. Ya awal 5 salah kan KB tu keluarga berencana. Kalau enggak keluarga besar. Itu sebelum ada anak. Sudah ada anak dititipkan oleh Allah. Ingat, anak adalah amanah. Amanah siapa? Amanah Allah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Dosa besar ia neraka. Nggak ada lain dari itu, ada tantangannya doh. Maka jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi antum nanti kalau nikah, cari istri yang solehah, yang tahu juga agama. Dia ndak harus ustazah, ndak harus dia kuliah sekolah agama, ndak harus, tapi nya taat kepada Allah dan Rasul, tahu juga agama, itu yang perlu. Biar di umum dia terserah ndak apa-apa.